adik-adik di rumah? Luar biasa, dahsyat, yes, yes, yes. Tentu adik-adik kita masih harus beribadah dari rumah. Karena itu semua adik-adik dimanapun berada harus terus rajin cuci tangan pakai sabun, rajin mandi, rajin bersih-bersih, dan juga kalau keluar harus rajin pakai masker. Satu lagi, harus rajin mengerjakan semua PR-PR dari sekolah. Setuju adik-adik? Setuju! Sekarang kami semua mau mengucapkan selamat ulang tahun kepada semua adik-adik yang berulang tahun dari hari Senin sampai hari Minggu. Semoga panjang umur, sehat selalu, Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita mulai ibadah, kita akan mendengarkan sapaan dari Amang Preses Distrik 8 DKI Jakarta. Halo anak-anak sekolah minggu, saya ingin menyampaikan salam. Dan saya juga banyak mendengar kegiatan-kegiatan anak-anak sekolah minggu, walaupun di rumah. Karena itu, apapun yang kita kerjakan, kalau bersama dengan Tuhan Yesus, maka anak-anak akan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Salam, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kalian, anak-anak kami yang tercinta. Amin. Tema minggu kita hari ini adik-adik, kita semua sama di hadapan Tuhan. Karena itu, semua adik-adik kakak undang untuk bangkit berdiri. Kita mau bernyanyi, kau temanku, ku temanmu. Musik. Adik-adik boleh duduk kembali karena kita mau berdoa. Semua adik-adik lipat tangan, tutup mata, kita bersatu di dalam doa. Kami puji Engkau Tuhan dengan hati yang bersukaria, dengan hati yang riang di pagi hari ini, karena kasih setia Tuhan terus menjaga dan menemani kami. Hingga kami boleh berkumpul di rumah kami masing-masing untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Hadirlah Tuhan di dalam rumah kami, terlebih di dalam hati kami. Biarlah Roh Kudus memimpin kami untuk mengerti dan tahu melakukan firman Tuhan. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Sekarang adik-adik, siapa yang masih mau memuji Tuhan? Saya! Semua adik-adik dimanapun tentu mau memuji Tuhan. Karena itu semua adik-adik bangkit berdiri, kita mau bernyanyi,
Dalam Yesus kita bersaudara. Musik. Semua adik-adik boleh duduk kembali karena kita akan mengucapkan hukum Taurat Tuhan. Dan hukum Taurat Tuhan pada minggu ini dari titah kelima. Sama-sama kita mengucapkan ya adik-adik. 1, 2, 3. Titah kelima. Hormatilah bapa dan ibumu agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Semua lipat tangan, tutup mata. Kita mau berdoa memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan perintahnya. Kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Semua adik-adik boleh bangkit berdiri lagi. Kita mau bernyanyi Roma to Jesus. Musik. Semua adik-adik lipat tangan, kita mau berdoa pengampunan dosa. Kita sama-sama berdoa. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Sekarang semua adik-adik boleh duduk kembali karena kita mau membaca epistel atau ayat bulanan di bulan November. Dari Amos 5 ayat 24. Kita sama-sama mengucapkan 1, 2, 3. Amos 5 ayat 24. Tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Semua lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta menyimpannya di dalam hatinya. Amin. Semua adik-adik tentu masih mau memuji Tuhan, benar? Ya. Karena itu, kakak undang untuk bangkit berdiri. Kita mau bernyanyi Rukun Cinta. Musik. Saksikan
Adik-adik lipat tangan, tutup mata karena kita mau pengakuan iman rasuli. Kita sama-sama mengucapkan, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. amin. Sebentar lagi kita akan mendengar firman Tuhan. Karena itu, semua adik-adik siapkan Alkitabnya. Firman Tuhan nanti akan disampaikan oleh Inang Pendeta Melva Boru Simangunsong. Sekarang kita mau bernyanyi, Yesus cinta semua anak. Musik. Yesus cinta semua anak di dunia. Kuning, hitam, dan putih semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Yesus cinta semua bangsa di dunia. Kuning, hitam, dan putih semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua bangsa di dunia. Kita satukan hati kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Halo adik-adik sekolah minggu semuanya. Firman Tuhan yang menyapa kita hari ini diambil dari Kisah Para Rasul 10 ayat 34 sampai dengan ayat 35. Mari kita membaca firman Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Lalu mulailah Petrus berbicara, katanya, "Sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya." Demikianlah firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu semuanya, di layar nanti akan ditampilkan ada sebuah gambar. Sudah lihat gambarnya belum? Siapa yang tahu ini gambar apa? Ya, benar. Ini adalah gambar seorang anak yang berkulit hitam. Nah, mari kita lihat gambar yang lain lagi. Nah, sudah lihat belum? Ini gambar siapa? Ada yang tahu? Ayo kita jawab. Oke, benar. Ini adalah gambar seorang anak yang sedang meminta-minta di pinggir jalan. Sekarang Inang mau tanya kepada adik-adik sekolah minggu semuanya. Kalau ditanya, adik-adik mau berteman nggak sama gambar anak yang pertama dan gambar anak yang kedua tadi? Ada nggak yang mau berteman? Sepertinya agak sungkan ngangkat tangan ya. Kenapa? Ya, mungkin ada yang mengatakan, nggak mau Inang. Dia kotor, dia jorok. Aku takut berteman sama dia. Apalagi sekarang musim corona. Nggak deh Nang, gak usah berteman deh. Kita kan beda. Kita orang bersih, mereka orang kotor. Mungkin ada dari adik-adik yang berkata demikian. Namun firman Tuhan hari ini, apalagi topik minggu kita, ini mengatakan bahwa kita semua sama di hadapan Tuhan. Jadi, jangan pernah ada alasan kita tidak mau berteman dengan orang lain karena warna kulitnya. Kita tidak mau berteman dengan orang lain karena
dia hanya seorang anak-anak yang mengemis di pinggir jalan. Tidak boleh. Apalagi sebagai anak-anak sekolah minggu yang senantiasa rajin mendengarkan firman Tuhan. Saat ini juga topik bahkan firman Tuhan yang tertulis dalam Kisah Para Rasul 10 ini, nanti adik-adik boleh membaca ya, dari pasal 10 ayat 1 sampai dengan ayat 48. Ada dua tokoh yang diceritakan dalam perikop ini, yaitu Petrus dan Kornelius. Kornelius adalah seorang perwira. Dia tinggal di Kaisarea. Dia seorang non-Yahudi. Tetapi meskipun Kornelius non-Yahudi, tetapi dia percaya dengan Tuhan. Dia selalu rajin beribadah. Tidak hanya dia. Dia seorang yang saleh bersama dengan seisi rumahnya. Kornelius, istrinya, anak-anaknya, semuanya mereka setia beribadah kepada Tuhan. Nah, tokoh yang satu lagi adalah Simon Petrus. Simon Petrus di dalam Kisah, kalau kita baca dari ayat 1 sampai dengan ayat 48, dia adalah seorang Yahudi yang sangat keras sekali dengan aturan. Dia tidak mau berteman dengan orang di luar dari Yahudi. Bahkan makanan-makanan pun, apa yang dianggap tidak halal, Simon Petrus tidak mau memakannya. Oleh sebab itulah ada suara yang datang dari langit yang berkata, engkau tidak boleh lagi menyatakan ini haram atau tidak. Sebanyak 3 kali suara itu keluar dari langit. Akhirnya karena perkataan itu Simon Petrus sadar. Makanya dia tadi mengatakan di ayat 34, sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Seorang non-Yahudi, tetapi dia percaya dan setia kepada Tuhan. Akhirnya melalui peristiwa itu bisa mengubah prinsip dari Simon Petrus yang dia awalnya tidak mau berteman dengan orang Yahudi di luar Yahudi, bahkan dia juga akhirnya mau memakan makanan apapun. Tidak ada lagi dikatakan dia ini makanan haram, ini makanan yang najis. Karena apa? Segala makanan yang sehat, siapapun yang memberikannya, jika itu makanan yang baik, maka itu tidak ada lagi kata-kata haram atau najis. Oleh sebab itu adik-adik sekolah minggu semuanya, di tengah-tengah kehidupan adik-adik semua pun, adik-adik tidak lagi boleh membedakan. Saya hanya berteman dengan orang yang satu agama dengan saya. Saya tidak mau berteman di luar dari agama saya. Kita semua harus bersama-sama berteman dengan orang yang di luar dari agama kita. Tidak hanya itu saja, kita juga harus menghargai orang lain. Contohnya, ketika teman kita yang di luar agama kita merayakan hari raya mereka, tidak usah malu-malu untuk menyampaikan selamat hari raya Idul Fitri, bahkan selamat hari raya yang lainnya untuk teman-teman kita yang berbeda agama. Kemudian yang selanjutnya, adik-adik juga harus menghargai orang lain yang sedang beribadah. Ketika mereka beribadah, adik-adik tidak boleh ribut. Ketika mama, papa, abang, adik sedang berdoa pun, adik-adik nggak boleh ribut. Karena apa? Kita harus menghargai orang yang sedang beribadah. Oleh sebab itu, firman Tuhan hari ini, mari kita menjadi anak-anak yang selalu menunjukkan rasa saling menghargai. Karena kita semua sama di hadapan Tuhan. Amin, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan kami, Engkau masih memberkati adik-adik sekolah minggu semuanya. Mereka masih tetap setia Tuhan untuk mengikuti ibadah di rumah mereka masing-masing. Saat ini pun kami boleh beribadah. Biarlah Engkau memberkati anak-anak sekolah minggumu yang telah mendengarkan firman-Mu. Biarlah mereka Tuhan tidak lagi membeda-bedakan mana teman yang harus mereka dekati, mana teman yang harus mereka temani. Karena sesungguhnya kami semua adalah sama-sama ciptaan Tuhan, di mana kami tetap boleh saling mengasihi dan saling menghargai. Tuhan kami Yesus Kristus, berkati seluruh anak-anak-Mu di tengah-tengah kehidupan mereka, bersama dengan orang tua. Biarlah Engkau memberikan kesabaran, hikmat kepada orang tua di dalam mendidik
mengajari setiap anak-anak yang telah Engkau karuniakan di tengah-tengah kehidupan mereka. Begitu juga Tuhan, biarlah Engkau memberkati sekolah, pendidikan yang dilakukan oleh anak-anak sekolah minggu. Biarlah mereka tetap senantiasa tekun di dalam mengikuti setiap pelajaran yang mereka lakukan secara online di rumah mereka masing-masing. Begitu juga Tuhan, aktivitas anak sekolah minggu yang boleh mereka ikuti dari Distrik 8 DKI Jakarta ini, biarlah anak-anak sekolah minggumu boleh bersuka cita mengikuti aktivitas tersebut. Inilah doa yang kami sampaikan kepadamu, terimalah di dalam Kristus Yesus kami berseru hanya kepadamu. Amin. Adik-adik sekolah minggu semuanya, saat ini kita akan melakukan aktivitas. Aktivitas yang pertama, ini untuk horong 1 dan horong 2, yaitu bernyanyi sambil melakukan gerakan dari lagu Yesus Cinta Semua Anak. Yesus cinta semua anak di dunia. Kulit putih dan hitam, semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Sekali lagi. Yesus cinta semua anak di dunia. Kulit putih dan hitam, semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Nah, sekarang untuk horong 3, begini aktivitasnya. Jadi, nanti adik-adik sekolah minggu semuanya menyebutkan 3 nama teman yang berbeda agama. Contohnya, Inang punya teman yang berbeda agama, namanya Muhammad, Ainun, dan Yanti. Nah, Muhammad, Ainun, dan Yanti. Jadi, kalian akan mengatakan sambil di video seperti ini. Inang contohkan ya. Halo teman-teman saya yang berbeda agama yang bernama Muhammad, Ainun, dan Yanti. Saya ingin menyampaikan bahwa saya, Melva, saya mengasihi kalian sebagai teman saya. Terima kasih. Nah, begitu contohnya ya adik-adik. Jadi nanti semua teman-temannya yang berbeda agama disebutkan 3 orang, kemudian kalian meminta tolong kepada ayah, ibu, kakak, abang untuk memvideokan dan kalian menyebutkan seperti yang Inang sampaikan tadi. Demikianlah aktivitas untuk horong yang ketiga. Selamat melakukan aktivitasnya. Dadah. Baik adik-adik, karena tadi adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan, karena itu semua adik-adik adalah istimewa di hadapan Tuhan. Semua adik-adik boleh bangkit berdiri, kita mau bernyanyi ku istimewa sambil mengumpulkan persembahan. Musik. Mari kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu,
Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Baik adik-adik semua, karena ibadah kita sudah selesai, nanti adik-adik semua boleh perhatikan aktivitas kita setelah ibadah selesai. Kami semua mengucapkan terima kasih buat adik-adik, mama, papa juga yang sudah mengirimkan aktivitas pada minggu ini. Selamat hari Minggu adik-adik semua. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Satu jalan kebenaran menuju hidup yang kekal. Di dalam Yesus Tuhanku, ku dapatkan keselamatan. Marilah anakku, masuklah ke rumahku. Banyaklah tempatmu yang telah kusediakan. Ada kasih pengharapan diberikan Tuhan padaku. Takkan pernah ku kecewa berjalan dengan Tuhanku. Maya anado madu lalu madu lah apa itu Yang telah ku sediakan. Satu jalan kebenaran menuju hidup yang kekal. Di dalam Yesus Tuhanku, ku dapatkan keselamatan. Marilah anakku, masuklah ke rumahku. Banyaklah tempatmu yang telah kusediakan. Ada kasih pengharapan yang diberikannya padaku. Takkan pernah ku kecewa berjalan dengan Tuhanku. Marilah anakku, masuklah ke rumahku. Banyaklah tempatmu yang telah kusediakan. Satu jalan kebenaran menuju hidup yang kekal. Di dalam Yesus Tuhanku, ku dapatkan keselamatan. Marilah anakku, masuklah ke rumahku. Banyaklah tempatmu yang telah kusediakan. Ada kasih pengharapan yang diberikan padaku. Jangan pernah ku kecewa dengan Tuhanku. Marilah anakku, masuklah ke rumahku.
banyaklah tempatmu yang telah kusediakan. Ada kasih pengharapan yang diberikannya padaku. Takkan pernah ku kecewa berjalan dengan Tuhanku. Marilah anakku, masuklah ke rumahku. Banyaklah tempatmu yang telah kusediakan. Satu jalan Kebenaran untuk hidup yang kekal. Amin. dalam Yesus Tuhanku, mendapatkan keselamatan. Marilah anakku, masuklah ke rumahku. Banyaklah tempatmu yang telah kusediakan. Satu jalan kebenaran menuju hidup yang kekal. Di dalam Yesus Tuhanku, ku dapatkan keselamatan. Marilah anakku, masuklah ke rumahku. Inilah tempatmu yang telah kusediakan. Satu jalan kebenaran menuju hidup yang kekal. Dalam Yesus Tuhanku, ku dapatkan keselamatan. Marilah anakku, masuklah ke rumahku. Banyaklah tempatmu yang telah kusediakan. Ada kasih pengharapan yang diberikannya padaku. Takkan pernah ku kecewa berjalan dengan Tuhanku. Marilah anakku, masuklah ke rumahku. Banyaklah tempatmu yang telah kusediakan. Marilah anakku, masuklah ke rumahku. Banyaklah tempatmu yang telah kusediakan. Jalan kebenaran menuju hidup kekal. Di dalam Yesus Tuhanku, ku dapatkan. Marilah anakku, masuklah ke rumahku. Banyaklah tempatmu yang telah kusediakan. Harapan yang diberikannya padaku, takkan pernah kecewa berjalan dengan Tuhanku. Marilah anakku, masuklah ke rumahku. Banyaklah tempatmu yang telah kusediakan. marilah. Marilah anakku, Masuk
menuju hidup yang kekal. Di dalam Yesus Tuhanku, ku dapatkan keselamatan. Marilah anakku, masuklah ke rumahku. Banyaklah tempatmu yang telah kusediakan. Ku dengar kebenaran menuju hidup yang kekal. Di dalam Yesus Tuhanku, ku dapatkan keselamatan. Marilah anakku, masuklah ke rumahku. Banyaklah tempatmu yang telah kusediakan. Ada kasih pengharapan yang diberikannya padaku. Takkan pernah ku kecewa berjalan dengan Tuhanku. Marilah anakku, masuklah ke rumahku. Banyaklah tempatmu yang telah kusediakan. Terima kasih. Satu jalan kebenaran menuju hidup yang kekal. Di dalam Yesus Tuhanku, ku dapatkan keselamatan. Marilah anakku, masuklah ke rumahku. Banyaklah tempatmu yang telah kusediakan. Ada kasih pengharapan yang diberikannya padaku. Takkan pernah ku kecewa berjalan dengan Tuhanku. Marilah anakku, masuklah ke rumahku. Banyaklah tempatmu yang telah kusediakan. Marilah anakku, masuklah ke rumahku. Banyaklah tempatmu yang telah kusediakan, yang telah kusediakan. Ada kasih pengharapan yang diberikannya padaku. Takkan pernah ku kecewa berjalan dengan Tuhanku. Marilah anakku, masuklah ke rumahku. Banyaklah tempatmu yang telah kusediakan. Marilah anakku, masuklah ke rumahku. Banyaklah tempatmu yang telah kusediakan, yang telah kusediakan. Satu jalan kebenaran menuju hidup yang kekal. Di dalam Yesus Tuhanku, ku dapatkan keselamatan. Marilah anakku, masuklah ke rumahku. Banyaklah tempatmu yang telah kusediakan. Satu jalan kebenaran yang dikasih Yesus padaku. Yesus Tuhanku, ku dapatkan keselamatan.
menuju hidup yang kekal. Di dalam Yesus Tuhanku, ku dapatkan keselamatan. Marilah anakku, masuklah ke rumahku, banyaklah tempatmu yang telah kusediakan. Setiap apa yang dilakukan, berdoa dulu, dan di waktu makan dan tidur baca firman Tuhan dengan segenap hati, takut akan Tuhan, dan turut orang tua, dan rajin mengerjakan PR dari Pak Guru, dan rajin sekolah minggu. Terima kasih. Berjalan di jalan yang benar, hidup dalam kebenaran, rajin berdoa, rajin memuji Tuhan, rajin membaca Alkitab, rajin mengerjakan tugas sekolah, taat pada orang tua, menjauhi jalan orang fasik atau jalan orang jahat. Terima kasih. Berjalan di jalan yang benar, hidup dalam kebenaran, rajin berdoa, rajin membaca Alkitab, rajin memuji Tuhan, rajin mengerjakan tugas sekolah, taat kepada orang tua, menjauhi jalan orang fasik atau jalan orang jahat. Terima kasih. Berjalan di jalan yang benar, hidup dalam kebenaran, rajin berdoa, rajin membaca Alkitab, rajin memuji Tuhan, rajin mengerjakan tugas sekolah, taat kepada orang tua, menjauhi jalan orang fasik atau jalan orang jahat. Terima kasih. 1. Takut akan Tuhan. 2. Hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya. 3. Selalu mengasihi Tuhan. 4. Beribadah kepada Tuhan dengan segenap hati dan menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan menghendaki kita sebagai anak-anak untuk berbagi dalam kasih. Tuhan menginginkan kita untuk menjadi cahaya fajar dalam kegelapan. Tuhan menginginkan kita untuk melakukan segala sesuatu yang baik dengan melewati jalannya. Dimaksud untuk sampai ke surga atau tujuan utama kita sebagai manusia, kita harus melewati kebaikan, menjadi cahaya fajar bagi orang-orang yang sedang dalam kesusahan. Walau bagaimanapun caranya, seperti tidak sombong, tolong menolong, dan cinta sesama. Amos 5 ayat 24. Jadi magiring-giring songon aek maumi. Jala hati gora songon sungai naso
Keberkesudahan Kasih Tuhan. Tulisan ini dikumpulkan menjadi satu buku dan mudah-mudahan bermanfaat bagi pembacanya. Tuhan mantapkan langkahku. Pendeta Median KH Sirait MTH, Preses HKBP Distrik 8 DKI Jakarta Raya. Sikap dan peran pendeta HKBP di era revolusi industri 4.0. Buku karya Pendeta Median KH Sirait. Panggilan merawat masa depan. Buku karya Pendeta Median KH Sirait. Disajikan sederhana dengan gaya penulisan populer, menjadikan isi buku ini hangat dan perlu dibaca.